Oke, jadi untuk biosafety levels itu ada 4 ya. Jadi sebenarnya ada 4. Jadi for today will be about biosafety level 1 and 2. Oke. Oke, sebelum belajar seperti biasa, marilah kita berdoa bersama-sama dulu supaya diberikan kemudahan dalam menyerap segala ilmu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Radibillahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi basically biosafety ataupun biosafety levels itu sendiri sebenarnya untuk define barriers and procedures used by the laboratories to protect workers and other infection. Jadi sebenarnya untuk pelindung dan juga sebagai rules ataupun sebagai peraturan yang diperlukan di sebuah laboratori untuk melindungi para pekerja ataupun orang yang bekerja di dalam laboratorium dan juga untuk menghindari adanya infection ataupun adanya penularan seperti itu. Nah, di akhir hari ini kita belajar supaya kita bisa membedakan biosafety levels. Jadi apa bedanya biosafety level 1 dan biosafety level 2. Seperti itu, dan mengetahui apa saja alat-alat yang digunakan di dalam beberapa jenis laboratorium seperti itu. Jadi intinya untuk kita mempelajari biosafety levels ini, kalau misalnya nanti kita keluar dari sebagai mahasiswa sudah lulus dan kita bekerja seperti itu, dan misalnya kita juga kemudian harus mengurus laboratorium dan harus menjadi manajer kepada laboratorium dan sebagainya, maka dari itu kita harus bisa mengetahui peran ataupun tanggung jawab sebagai direktur laboratorium ataupun peneliti utama di sebuah laboratorium seperti itu. Jadi kita bisa menjadi komite ataupun menjadi penanggung jawab untuk keselamatan sebuah laboratorium itu sendiri, dan juga bisa mengamati dan juga bisa mengetahui keamanan hayati yang diperlukan, fasilitas yang diperlukan, peralatan yang diperlukan, dan bisa mengurangi segala faktor resiko yang bisa berlaku pada di dalam sebuah laboratorium seperti itu. Oke, jadi untuk risk management ataupun masalah pengurangan resiko ataupun manajemen untuk resiko itu sendiri, selain daripada hal-hal biasa yang biasanya kita dengar ya, jadi ini ada beberapa list, jadi ada 11 ya. Jadi ada contohnya, yang pertama, pathogenicity of the agent and infection dose. Jadi untuk mengurus risk management itu salah satunya adalah kita harus mengetahui apakah material ataupun sampel-sampel yang kita pelajari di dalam sebuah lab itu ada patogennya, ada infectious dose-nya, yaitu istilahnya tuh seperti kalau ada masalah patogen itu tingkat patogennya itu seberapa risky, seberapa dangerous dan sebagainya. Jadi yang kedua, apakah ada potential outcome of exposure. Jadi potential outcome of exposure itu misalnya apakah dari sampel dan sebagainya itu ada kebarangkalian ataupun ada kemungkinan besar akan terekspos keluar seperti itu. Jadi harus diperhatikan dari sisi kurang lebih seperti itu. Yang ini bisa dibaca natural route of infection, other routes of infection. Jadi misalnya alami sampelnya itu bagaimana sampel tersebut bisa menginfeksi orang lain ataupun menginfeksi hewan dan sebagainya, itu kita harus bisa
mengetahui apakah bakteri ini, misalnya bakteri ini tuh cara naturalnya bagaimana bakteri itu bisa menginfeksi orang lain itu seperti apa. Jadi measurement ataupun faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam risk management itu seperti itu. Jadi sampai sedetail itu ya. Dan juga misalnya keadaan environment, misalnya ruang suhu, dan kelembapan dan sebagainya, pemasangan kabinet, pemasangan ventilasi udara dan sebagainya itu sangat diperlukan untuk kita meminimalisir resiko sebuah laboratorium itu supaya tidak terpapar ke luar. Oke, kita mulai dari biosafety level 1, paling mudahnya, paling gampang. Of course, although some of the precaution may appear to be unnecessary, maksudnya tidak terlalu ketat ya, jadi hanya simple-simple saja biasanya di laboratorium yang ya seperti laboratorium di SMA, di kuliah misalnya yang biasa, yang standar, yang orang bisa keluar masuk seenaknya seperti itu ya. Jadi biasanya desirable for training purposes to promote good microbiological techniques. Jadi memang biasanya biosafety level 1 ini hanya untuk training ataupun pelatihan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, jadi nomor 1 ini control access. Sebenarnya perlu adanya pintu ya. Jadi setiap laboratorium tidak akan dibiarkan terbuka, tapi mesti ada pintu. Kemudian 2, hand washing sink. Ini perlu, sangat penting, perlu adanya tempat mencuci tangan. Dimanapun itu mesti harus ada tempat pencucian tangan. Kemudian sharp hazard warning. Jadi misalnya 3 ini misalnya kalau ada pisau, ataupun ada apparatus ataupun tools yang benda tajam gitu ya, misalnya yang tajam-tajam seperti itu perlu di-listkan ataupun perlu ada carta yang menunjukkan bahwa adanya beberapa benda-benda tajam ataupun alat-alat yang tajam seperti itu. Nah, kemudian 4, personal protective equipment. Jadi kalau di Indonesia istilahnya APD ya. Nah, APD ini yang pentingnya kalau untuk biosafety level 1 seperti biasa, lab coat, sepatu tertutup, pakai gloves bila perlu, ataupun penutup mata jika perlu juga. Oke. Dan kemudian ada laboratorium bench. Jadi setiap laboratorium itu perlu adanya meja untuk bekerja, meja untuk training dan sebagainya. Dan yang keenam seharusnya sebenarnya adanya autoclave. Autoclave ini mesin dan alat untuk sterilisasi seperti itu. Oke. Jadi untuk biosafety level 1 bisa disingkat BSL 1 ya, istilahnya begitu. Jadi is suitable for work, well-characterized agents which do not cause disease in healthy humans. Jadi biasanya yang dilakukan di biosafety level 1 ini tidak diperbolehkan untuk memasukkan bakteri ataupun segala jenis sampel yang bisa membahayakan kehidupan manusia seperti itu. Jadi yang simple-simple aja, misalnya tumbuhan mau diapain dan sebagainya. Dan in general, these agents should pose minimal potential to hazard to laboratory personnel and the environment. Jadi memang sangat-sangat ringan. Tidak boleh adanya yang berbahaya dan sebagainya. Jadi for protective clothing cukup hanya ada lab coat, gloves, and eye protection. Begitu juga dengan sepatu yang tertutup, itu standarnya. Jadi of course standard practices use mechanical pipetting device. Jadi kalau misalnya mau memindahkan sesuatu ataupun misalnya dari beaker 1 ke beaker 2 tuh tidak boleh asal campur pakai sendok dan sebagainya, tapi perlu menggunakan alat pipette dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk standar practices seperti itu. Now, of course, no eating, drinking, smoking in lab. It is forbidden in all types of biosafety levels.
Dan kemudian minimize splashes and aerosol. Jadi mengurangi adanya splash dan juga semburan di udara seperti itu. Decontaminate work surfaces, safe handling sharps, wash hands before leaving lab, and biohazard sign is posted. Oke. Pentingnya biohazard information di pintu masuk lab itu sebenarnya adalah salah satu kunci ataupun standar internasional yang perlu ada di setiap laboratorium. Jadi dari segala jenis laboratorium harus ada tanda biohazard ini. Jadi ini harus bisa tahu ya kalian, kalau misalnya kalian keluar dari Unisa, sudah bekerja dan sebagainya, make sure your lab or your laboratory always have this biohazard post. Jadi mesti ada biosafety levelnya keberapa? Oke, kita tulis 1. And then responsible investigator, misalnya di sini adalah yang menjadi ketua lab ataupun penjaga lab, yang orang yang bertanggung jawab atas lab itu perlu ditulis namanya seperti itu. Kemudian sebentar. Okay. Kemudian adanya in case of emergency call, jadi perlunya adanya nomor HP, misalnya seperti itu, nomor HP ataupun emergency call numbers. Jadi ada daytime phone, home phone. Jadi daytime phone ini misalnya pada hari bekerja itu biasanya menggunakan nomor yang bisa dihubungi itu yang mana satu. Home phone itu maksudnya biasanya untuk panggilan-panggilan misalnya emergency 24 jam bisa dihubungi, perlu dicantumkan nomornya juga. Jadi this sign is usually for safety precaution seperti itu ya. Nah, untuk biosafety levels ini biasanya only authorized person should be allowed to enter the laboratory working areas. Jadi biasanya hanya diberikan untuk orang-orang yang memang perlu memasuki lab. Jadi seperti Anda sekalian, teman-teman sekalian, mau masuk ke lab, nah itu memang dibenarkan. Jadi nggak boleh sembarang orang masuk ke lab. Yang selain mahasiswa dan dosen, pekerja dan sebagainya, mungkin seperti cleaner juga diperbolehkan masuk, tapi perlu adanya pengawasan seperti itu. Children should not be authorized or allowed to enter laboratory working areas. Jadi sebenarnya anak-anak kecil tidak diperbolehkan karena takutnya bisa menumpahkan sesuatu, memegang sesuatu dan sebagainya yang bisa risky ataupun membahayakan anak-anak. Kemudian laboratory door should be kept closed. Jadi setiap kali masuk dan keluar perlu ditutup seperti itu. Sebenarnya perlu ditutup ini salah satu beberapa sebabnya itu selain satu untuk menjaga containment ataupun sampel-sampel yang berbahaya tetap di dalam dan tidak keluar dengan mudah. Dan kedua juga misalnya kalau ada spill ataupun ada masalah, contohnya misalnya ada chemical yang spray ke udara dan sebagainya, jadi tidak langsung keluar seperti itu. Jadi make sure every time you enter the lab, close it again seperti itu. And then access to animal houses should be specially authorized. Jadi hanya hewan-hewan yang dibolehkan untuk masuk ke lab. Misalnya kalau misalnya mau untuk praktikum, misalnya ada kata, ada mouse dan sebagainya. Jadi itu yang diperbolehkan. Jadi pets, misalnya punya kucing, wah ini kucing kesayanganku, ingin tak bawa ke lab. Ya jangan seperti itu, berbahaya seperti itu. And then no animal should be admitted other than those involved in the work. Sama sebenarnya, kunci poinnya itu sama. Oke, kalau kalian lihat di gambar ini, this is a standardized international laboratory untuk biosafety level 1. Oke, jadi biosafety level 1 sebenarnya di luar lab itu diperlukan adanya
Ini namanya shower ya. Biasanya kalau misalnya ada spill of chemical ataupun misalnya kena mata, kena hidung, kena muka, misalnya kena tangan ataupun badannya kena chemical, the first aid is always to use the shower. Jadi ya kalian mandilah di situ. Ya nggak mandi sih, cuman digebyur air seperti itu. Jadi yang atas ini untuk shower dari atas, yang segitiga kalian lihat itu pemegangnya, jadi bisa ditarik, sorry, ditarik gitu, terus keluar airnya. Nah kalau yang kayak small sink itu biasanya untuk mata ya. Jadi misalnya ada direct contact chemical dengan mata, jadi bisa ditekan di Swiss kotak itu, ditekan nanti langsung kita bersihkan ke mata seperti itu. Nah, di pintu, oke, di pintu biasanya perlu ada tanda misalnya biosafety level 1 seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tong sampah hazard. Jadi biasanya untuk menaruh gloves seperti itu ya. Jadi alat-alat pipette yang sudah tidak digunakan, yang sekali pakai dan sebagainya dibuang ke dalam tong sampah seperti itu ya. Kemudian kulkas seperti biasa, kulkas untuk menaruh sampel dan sebagainya, working bench, tempat cuci tangan of course, and then ini contohnya kalau yang di sini ini centrifuge. Jadi kalau kalian yang sudah pernah melihat centrifuge, nah ini seperti itu. Nah, kemudian di sini ada incubator biasanya untuk menumbuhkan bakteri ataupun fungi seperti itu. Kemudian, oke, kalau dilihat dari orangnya di sini, of course pakai tertutup ya, jadi pakai sepatu, pakai lab coat seperti itu, pakai gloves. Oke, nah yang di sini ini sebenarnya adalah fume hood, namanya fume hood. Jadi biasanya untuk misalnya kita ingin mengencerkan ataupun membuat larutan HCl ataupun hydrochloric acid. Acid itu kalau mau diencerkan dan sebagainya ataupun mau membuat larutan itu sebenarnya sebaiknya adalah menggunakan fume hood. Jadi perlu dimasukkan ke fume hood gitu. Jadi supaya tidak ada aerosol ataupun ada misalnya dari cairan itu misalnya menguap ke udara seperti itu. Jadi akan less risky. Ini contoh untuk standar level biosafety level 1. Oke, kita masuk ke biosafety level 2. Oke, untuk biosafety level 2, diagnostic and healthcare laboratories, public health, clinical or hospital base. Jadi biasanya biosafety level 2 ini adalah laboratori untuk tempat-tempat penelitian seperti penelitian dan juga lab yang untuk mengecek, contohnya kalau di hospital, di rumah sakit itu biasanya untuk misalnya cek darah dan sebagainya. Jadi laboratoriumnya itu masuk dalam kategori level 2 ya. Oke, jadi level 2 contoh gambarnya seperti ini. Nomor 1 control access sama, 2, 3 sama, 4 physical containment device. Nah, bedanya adalah adanya biosafety cabinet. Jadi bedanya di level 2 tuh kalau sudah ada biosafety cabinet di dalam lab itu sebenarnya masuk dalam kategori level 2. Oke, kemudian physical containment device. Oke, nomor nomor 5 protective equipment PPE ataupun APD yang sesuai. Kemudian nomor 6 laboratory bench, of course semua harus ada meja ya. And then autoclave. Autoclave itu pasti diperlukan seperti itu. Oke. Untuk biosafety level 2, BSL2 is suitable for work involving agents of moderate potential hazard to personnel and the environment. Jadi ada potensi hazardnya, ada berbahayanya, tapi masih bisa
diprotect ataupun dilindungi dengan safety measures. Jadi tidak terlalu yang berbahaya, sangat berbahaya seperti itu. Jadi normally Salmonella, hepatitis B, bakteri dan fungi biasanya semua dilakukan di level 2. Kenapa dia masuknya di biosafety level 2? Karena biosafety level 2 adanya equipment biosafety cabinet tadi. Jadi untuk bakteri, fungi dan sebagainya memang harus dilakukan di dalam biosafety cabinet. Jadi kalau tidak ada itu berarti tidak boleh untuk melakukan transfer bakteri dan sebagainya sebenarnya ya. Jadi menurut standar internasional adalah seperti itu. Jadi untuk standard practices, all requirements for BSL-1 plus, maksudnya di sini, jadi semua yang requirement untuk biosafety level 1 itu tetap masuk ke biosafety level 2, tetapi ada tambahannya. Jadi access to laboratory is limited or restricted when work is being conducted. Door is closed. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah ada yang melakukan pekerjaan dan sebagainya, kalau bisa sangat meminimalisir keluar dan masuk sebuah lab. Tapi namanya banyak orang yang menggunakan lab dalam satu waktu kan, jadi tidak apa-apa keluar masuk. Tapi make sure the door is always closed. And then personnel have specific training in handling pathogenic agents. Jadi setiap kali ingin masuk untuk biosafety level 2 itu sebenarnya harus melalui training terlebih dahulu supaya tidak merusak ataupun melakukan melakukan sesuatu yang di lab itu yang berbahaya seperti itu, ataupun tidak mengetahui how to handle pathogenic agents seperti itu. Jadi extreme precautions are taken with contaminated sharp items. Jadi biasanya yang tajam-tajam itu lebih strict lagi seperti itu. And then ada written biosafety procedures. Jadi setiap kali masuk lab sebenarnya itu kalian perlu ada sebuah buku ataupun di dalam lab itu sendiri ada buku biosafety procedures. Jadi perlu ada ditaruh di lab itu. Itu sebagai standar penilaian biosafety level 2 seperti itu. And then adanya juga report book. Jadi misalnya report book untuk spills, chemical dan sebagainya. Jadi misalnya kalian masuk itu seharusnya menulis nama, masuknya jam berapa, melakukan apa aja. Seperti itu perlu ada buku-buku reporting di dalam sebuah laboratorium seperti itu. Dan setiap kali ada spills ataupun chemical yang tumpah dan sebagainya perlu ditulis di dalam buku report dan juga perlu direportkan kepada ketua lab seperti itu ataupun kepada yang menjaga lab seperti itu. Kemudian minimize aerosol generation, personnel receive immunizations or testing. Jadi kalau misalkan lab itu meneliti hepatitis B ataupun TB dan sebagainya dan even HIV virus itu sebenarnya masuk dalam level 2. Jadi setiap kali mau masuk untuk melakukan eksperimen dengan misalnya virus ataupun hal-hal yang cukup berbahaya, perlunya adanya immunization ataupun vaccination seperti itu. Nah, ini contoh biosafety level 2. Ini sebenarnya foto teman ibu ya waktu di Malaysia. Jadi, of course, you have to wear your lab coat, gloves, mask, especially bukan karena corona ya, tapi sebenarnya memang masuk lab biosafety level 2 itu seharusnya memakai mask karena kita mengerjakan sesuatu melakukan penelitian dengan bakteri. Jadi kita supaya lebih aman dan bakteri itu tidak masuk ke dalam sistem kita, jadi harus menggunakan mask. Jadi emang hari-hari di lab pakai masker, jadi udah biasa dengan keadaan memakai masker. Jadi waktu corona it's a normal thing because every day you wear masker in lab seperti itu.
So, jadi untuk PPE-nya, APD-nya perlu ada lab coat, gloves, double gloving when appropriate. Biasanya double gloving ini misalnya kalian melakukan eksperimen dengan bakteri itu sebenarnya 2 ya. Kalau di lab ibu sebelum ini biasanya 2, tapi kadang 1 it's okay. But untuk menghindari misalnya kadang gloves itu kan bisa kalau misalnya kena benda tajam atau gimana kan bisa kayak terbuka gitu ya, ataupun kepotong dan sebagainya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu biasanya double gloving. Tapi itu pun tergantung dengan bakteri apa yang dikerjakan seperti itu. Eye protection, safety glasses or shield, biasanya kalau misalnya kita ingin membuat larutan HCl itu perlu menggunakan safety glasses. Itu sebenarnya standarnya seperti itu, tapi biasanya tidak seperti itu. Oke, jadi it's good to wear the protective measures. Oke, and then biosafety cabinets or sealed safety centrifuge. Jadi biasanya level 2 harus ada biosafety cabinet. Contohnya di dalam foto ini. Ini pipetting dan sebagainya, of course. Oke, di sini kita lihat bedanya dengan level 1. Let's do a pinpoint, oke? Jadi kalau di sini ada apa aja? Contohnya, oke, di sini ada tanda biohazard level 2, karena dia termasuk biohazard ya, ataupun biosafety level 2. Tanda. Of course, tempat penyiraman air kalau ada emergency. Terus tong sampahnya ada 2 jenis, yang satu itu biasa sebenarnya. And then biohazard ini mungkin ada yang spill ataupun misalnya yang agak-agak cairan, dan juga misalnya benda-benda tajam itu juga perlu dibuang ke kotak yang lebih selamat gitu. Jadi nggak boleh dimasukkan dalam plastik. Ya, jadi misalnya kayak let's say beaker pecah, oke, beaker pecah, conical flask pecah, itu perlu dimasukkan ke dalam tong yang memang khusus untuk alat-alat yang pecah ataupun benda-benda yang pecah ya. Jadi tidak boleh langsung masuk dalam tong sampah biohazard seperti itu. Jadi lebih ke tong sampah. Ya, jadi kalau membuang yang kaca-kaca, betul-betul kaca yang pecah itu memang dengan tongnya. Kita akan ada service yang mengambil barang-barang hazardous ini. Jadi tidak sembarang tukang sampah ya untuk yang akan membuang hazard-nya ataupun biosafety level 2, biosafety level 1, semua alatannya itu khusus gitu. Jadi bukan sekadar tukang sampah biasa yang biasanya ngambil sampah di rumah seperti itu ya. Jadi kemudian tambahannya di sini yang paling terlihat adalah adanya biosafety cabinet. Oke. And then apalagi itu. Ini sebenarnya ini adalah lebih kepada tempat penyimpanan bahan-bahan chemical ataupun bahan-bahan yang hazardous ya. Jadi tergantung dengan lab itu sendiri ingin menyimpan barang apa seperti itu. Oke, jadi essential biosafety equipment perlu adanya pipetting aids. Pipetting aids itu pokoknya ya kita kan kalau misalnya mau transfer larutan dan sebagainya menggunakan pipette ya. Jadi itu memang the basic measures of laboratorium. Jadi harus ada pipetting. Tidak harus pipette seperti itu, tapi terkadang banyak jenis pipette seperti itu. Jadi itu perlu adanya pipetting aids. Jadi tidak langsung mentransfer dari larutan 1 ke larutan 2 dengan tools yang mudah seperti itu ataupun tools yang terlalu simpel seperti sendok seperti itu. Kemudian biological safety cabinets used whenever infectious materials are handled.
increased risk of airborne infection, procedures with a high potential for producing aerosol. Jadi hal-hal yang bisa menguap dan sebagainya itu memerlukan biological safety cabinets or fume hood seperti itu. Kemudian ada plastic disposal transfer loops. Jadi setiap kali perlu mentransfer barang-barang itu dan sebagainya itu perlu adanya plastic disposal. Jadi misalnya di dalam biosafety cabinet itu sendiri perlu ada plastic disposal. Jadi jangan misalnya kita melakukan di dalam ya, dibuangnya nggak langsung keluar, kita buangnya di dalam biosafety cabinet, kita bawa satu beaker dengan dengan plastik untuk pembuangan seperti itu. Jadi tangannya tidak keluar masuk. Nanti I will show you a video about biosafety cabinet. Terus screw, cape, tubes, bottles, autoclave, plastic disposal, equipment, ya kira-kira begitulah. Ini nggak ada isinya. Oke. Ini contoh perbandingan BSL 1, 2, 3, dan 4. But today we are focusing on BSL 1 and 2. Jadi untuk description, BSL 1 itu no containment, define organisms, unlikely to cause disease. Jadi sangat ringan, tidak merugikan siapa-siapa. Kemudian containment, ada containment, maksudnya ada sampel yang perlu ditutup. Sampel-sampel yang berbahaya seperti itu. Moderate risk, disease of varying severity. Jadi seperti bakteri, fungi, dan beberapa virus yang bisa membahayakan. Tapi kalau seperti COVID-19 itu masuknya sebenarnya juga BSL-2 ya. Tapi lebih ketat lagi, maksudnya khusus untuk virus itu aja gitu. Jadi tidak boleh dicampur dengan lab. Penggunaan lab lain, misalnya bakteri dan sebagainya. Jadi untuk mengurangi risk. Nah, sampel di sini BSL 1 misalnya menggunakan E. coli dan sebagainya itu it's okay. Jadi tidak masuk dalam kategori berbahaya. Kemudian BSL 2 ada influenza, HIV, Lyme disease. Nah, contohnya termasuk dengan coronavirus ini masuk dalam BSL 2 sebenarnya seperti itu. Cuma itu yang Ibu sebut tadi, laboratoriumnya khusus, jadi hanya untuk corona saja. Kalau sebaiknya, jadi supaya untuk menghindari containment dari luar masuk dan dari dalam keluar, supaya tidak ada penyebaran seperti itu. Pathogen type, agents that present minimal potential hazard to personal and the environment. Jadi agency hanya minimal potential, jadi kadang not really potentially hazard, jadi sangat ringan, tidak ada potential hazardnya. Kemudian untuk agents associated with human disease, post moderate hazard and environment. Jadi untuk BSL 2 ada risknya seperti itu. Kemudian autoclave requirements sebenarnya tidak perlu harus ada ya di dalam lab sebenarnya, tapi kalau misalnya laboratoriumnya hanya itu, jadi diperlukan adanya autoclave seperti itu. Tapi kalau misalnya di lab lain ada, tidak masalah harus ada di dalam laboratorium itu. Tapi sebenarnya setiap laboratorium yang sudah masuk ke BSL 2 kategori harus ada autoclave seperti itu. Oke, sini kurang lebih sama sih. Oke, kurang lebih sama. Oke, kita move on to another sharing. Mungkin Ibu share sebentar. Oke, bentar.